Namanya Pak Sulkan, Gedung Kuali, Gang Perintis, nomor 26. Ya, nomor 26. Lantas saja ini Gedung Lindri, panggilan sehari-hari Pak Centil. Ada nek madosing ya Gedung Kuali, Gang Perintis, nomor 26. Harapannya mugi-mugi nyadi ini saja ini lancar. Halo Sobat Budaya, bertemu lagi dengan saya Aisyah dalam segmen Gubuk Kuliner yang diinisiasi sepenuhnya oleh Museum Gubuk Wayang dan ditayangkan dalam YouTube channel Gubuk Inovatif. Baik Sobat Budaya, mari kita bersama-sama mendukung dan memajukan pelestarian budaya Indonesia. Tentunya dengan cara yang termudah, yakni dengan subscribe, share, dan komen postingan ini agar para maestro kuliner Indonesia tetap lestari dan menginspirasi kita semua. Salah satu peran museum dalam mengedukasi masyarakat, yakni dengan menelakan kembali kearifan kuliner lokal yang ada, agar masyarakat kembali dengan sajian-sajian lokal yang bernilai historis dan bercita rasa tinggi. Nah, di episode Gubuk Kuliner kali ini nih sedikit berbeda dari biasanya gitu ya. Kalau biasanya nih kita langsung datang ke tempat kuliner tersebut, tapi nih kali ini kita harus keliling-keliling dulu untuk nyari salah satu kuliner legendaris tahun 70-an yang ada di kota Mojokerto. Nah, katanya orang-orang nih, beliau ini biasanya keliling-keliling sekitar kota Mojokerto, tapi ada beberapa tempat juga di luar kota yang biasanya beliau lewati. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Kuliner Nusantara selalu menyajikan keunikan tersendiri yang patut kita apresiasi. Bukan hanya dari bentuknya saja, akan tetapi dari cita rasa, bahan, dan takaran rempah-rempahnya yang pas, menjadikan kuliner tersebut sebagai ikon tersendiri di masyarakat. Geduk, jajanan khas Jawa Tengah ini berbahan dasar ketela pohon atau singkong. Jajanan ini muncul di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda atau kurang lebih pada abad ke-18 akhir, di mana pada saat itu masyarakat Indonesia sangat kesulitan untuk mendapatkan beras. Akhirnya muncullah inovasi dari para maestro kuliner Indonesia untuk menciptakan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi sebagai pengganti nasi. Getuk berasal dari bunyi tuk-tuk saat proses penumbukan ketela pohon atau singkong, di mana ketela pohon atau singkong itu merupakan bahan utama dari proses pembuatan getuk. Selain jajanan ini menggugah selera dan memiliki cita rasa yang lezat, ternyata jajanan ini juga memiliki segudang filosofi. Salah satunya yakni mengajarkan kita untuk bersyukur dalam kesederhanaan, karena segala sesuatu yang sederhana seringkali dapat memberikan banyak manfaat bagi sekitar kita. Sajian ini disajikan di atas daun pisang menyerupai piring, menambah kesan alami karena memang bahan-bahan yang digunakan juga alami, terlebih lagi itu dari sumber daya alam khas Indonesia. Nah, daun pisang ini mengandung antioksidan serta sangat-sangat baik untuk kesehatan kita, terlebih lagi tidak akan mencemari lingkungan. Baik Sobat Budaya, setelah kita tadi muter-muter nih cari salah satu penjual getuk lindri yang legend banget di kota Mojokerto, akhirnya ini di depan kita ini sudah ada beliaunya nih. Nah, katanya orang-orang nih, beliau ini jualan getuk lindri itu sudah dari tahun 1970-an. Nah, legend tenan toh? Ya wes. Nah, terus ya lebih uniknya lagi nih, katanya nih, Bapak ini itu jualannya itu keliling kota Mojokerto, dan ini memang beliaunya nih di depan saya nih beliau pakai bentor ya, becak motor itu loh, yang belakangnya itu pakai motor sedangkan depannya itu ada gerobaknya. Ya udah kan, makin penasaran kan gimana sih asal usul dari makanan getuk lindri ini? Ya udah jangan kemana-mana, tetap di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Nah Sobat Budaya, nih sekarang saya sudah sama dengan penjual getuk lindri yang legend banget di kota Mojokerto. Nah,
Ya, habis ini kita kenalan sama beliaunya. Biar nanti kita semua juga tahu gitu loh. Kalau pas beli itu kita nggak salah manggil. Ya, lurus lagi. Ya, ya. Nah, ini sebelumnya nih Pak, saya Aisyah nih Pak dari Gubuk Kuliner. Pak Centil. Pak Centil. Pak Centil. Pak Sulkan atau nama panggilan dari Pak Centil. Oh gitu. Pak Sulkan. Oh nggih. Jadi Sobat Budaya ini saya sama Pak Sulkan nggih. Nah, iya. Atau biasanya beliau ini dipanggil dengan nama Pak Centil. Ya Pak Centil. Nah, Bapak ngapunten niki, saya ini pengen tanya-tanya gitu loh, asal usul ide kuliner panjenengan sadean getuk lindri niki pripun? Sien niku. Awalnya ya ikut perang. Oh, ikut orang. Nggih, terus Pak. Kalau ini dari tiang tahun 73. Nggih. Maka saya jualan sendiri tahun 75. Oh, gitu. Berarti panjenengan derek tiang niku 2 tahunan. 2 tahun, 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nggih. Ngoten-ngoten. Mantuk sajian jambak ini mulai tahun pitung Juro Kancal. Nggih. Nah ini kalau tesih manten anyar. Oh, manten anyar langsung jualan sendiri. Nggih. Karena tahun 76 anak saya yang nomor 1 lahir. Nggih. Lahir. Nah, terus jualan sampai tahun 80 pakai gerobak tapi mancal. Oh, pakai gerobak mancal niku nggih. Nggih, manten-manten. 80. Nggih. Karena tahun 80 itu harganya cuma Rp100. Rp100 per kotak ngeten, per porsi. Per getuk. Per biji ini. Oh, per biji ngoten. Itu Rp100 dulu waktu tahun 80-an. Tahun berapa? Nggih. 81. Oh, 81. 80. 80 nggih. 80 tanggal 1 bulan 1 saya bikin ini. Oh, Masya Allah. Jenengan masih inget banget Pak. Iya. Berarti dulu itu waktu bulan 1 tanggal 1 bulan 1 tahun 1980 bikin ini. bikin benter ngeten. Bikin Bukan bentor, nyurum biasa. gerobak niki nggih. Dorongan. Ini dorongan nggih. Ngoten-ngoten. Ngoten tahun 81 Nggih. bikin becak Pancal niku nggih. Sing digandeng kalih niki. Nah, becak pancal kali niki tahun 81 Nggih. itu harganya Rp150. Rp150. Terus sampai berlanjut sampai tahun 2010 bikin bentor ini. Oh, alhamdulillah. Nggih. Akhirnya bisa pakai benter Pak nggih. Alhamdulillah. Nggih. Berarti dari tahun 2010 sampai sekarang ini panjenengan pakai benter niki. Oh nggih. Nah, terus waktu tahun 2010 niku harga getuknya per biji niku pinten, Pak? 2010 cuma ya sudah Rp500. Oh, sudah Rp500 nggih. Rp500. Dulu awalnya harganya Rp100. Ya 50 tahun 76 tuh Rp25. Oh, Rp25. Ya, Iya. oh, murah banget ya. Terus tahun 77 itu Rp50. Rp50. Nggih. Tahun 80 itu Rp100. Rp100. Ini sampai sekarang ini jadi Sekarang ini 751. oh, yang di depan tadi Pak Iya, nggih. iya, iya. 751 itu maksudnya 751. Nggih. Kalau 5.000 itu 7. dapat 7. Iya. 5.007. Nggih Pak niku monggo panjenengan lain riyen. Nggih. Nah, ini Sobat Budaya nih sembari Pak Kan ini melayani pembeli, ini saya ingatkan lagi nih buat Sobat Budaya. Jangan lupa untuk share, subscribe sama komen postingan ini ya agar para maestro kuliner Indonesia tetap lestari. Nah, karena apa? Karena dengan cara yang termudah ini sama saja kalian juga membantu dan mendukung memajukan pelestarian budaya Indonesia. Pak bisa lanjut Pak nggih? Nah, Bisa. Monggo panjenengan lanjutkan tadi. tadi dari mana tadi? Tadi itu sampai itu jenengan cerita bentor. Iya. Tahun 2010 bikin Nggih. bentor ini Nggih. sampai sekarang ini. Sekarang ini. Terus sekarang ini ya sudah tidak ada kebutuhan lagi. Nggih. Ya cuman ya biasa saja. Nggih. Makanya jalan sana kemari ya santai aja. Santai. Nah, ini Pak Kan biasanya kalau jualan itu dari jam pinten? Ya ini jam ini Jam 2? jam 2 berangkat. Nggih. Terus ngopi di sana tadi. Yang di sana tadi, Iya. tempat jenengan berhenti tadi awal nggih. Nggih, matur-matur. Ngopi, malam-malam. Juga habis sholat asar berangkat. Ke sini. Ya. Oke. Terus Pak ini kan katanya orang-orang ini panjenengan itu jualannya keliling kota Mojokerto nggih. Ya kota, ya luar kota. Kota luar kota. Ya kota, ya luar kota. Iya.
kota Mojokerto sama luar kota Mojokerto, maksudnya Luar ke kota Kabupaten Mojokerto. Mojokerto gitu Ke ya, Ray, ya? kabupaten. Iya, Kabupaten Mojokerto. Kota, Nah nih Pak, kabupaten. untuk rute jualannya jenengan ini biasanya lewat mana? Tidak bisa ditentukan. Loh, kenapa, Pak? Itu cuma hanya dalam hati kok. Oh, dalam hati. Perjalanannya dalam Feeling hati. gitu, Pak, ya? Feeling ya. Pengen lewat mana ya pun Ya. jenengan lewat situ. Berangkat kemana ya. Dari Desa hati situ. ke sana gitu. Oh, ngeten. Jadi nggak bisa dipastikan harus ke sana gitu, nggak bisa harus. Oh, nggih. Pokoknya yang ngerti kata Cuma hati. feeling ya, Feeling, feeling aja. Nah, ini ternyata Pakan ini jualannya itu ikut feeling gitu Feeling, ya. ya. Jadi rutenya itu nggak ditentukan. Jadi Nggak kalau ditentukan. misalkan nih Pak Sobat Budaya pengen beli geto ini, kira-kira Ya sebelum jam 3 harus ke Nggih. sana. harus ke rumah jenengan? Iya ke Oh, warung gitu. tadi itu atau Warung ke tadi. rumah juga bisa. Oh, nggih. Jadi kalau Sobat Budaya, Belum jam 3. nggih. Udah jam 3 udah. Jenengan sampun keliling. Keluarnya nggak bisa dicari. Dicari nggih, Seperti susah loh Pak. Februari. Iya, saya nyari jenengan itu susah banget loh Pak. Nah, ini Sobat Budaya nih. Februari itu nggak bisa dicari karena apa? Nggih. Timur padahal nggak jauh. Nggih. Terus ke jalan rumah itu terus ke utara. Nggih, ngoten-ngoten jalan Temundi. Kanan. Belok kanan. Belok kiri di gang 1. Oh my Berhenti saya di situ. Nggih, ngoten-ngoten. Panjenengan. Kan hujan. Nggih. Keluar itu hujan. Juawan itu Pak. Bentar, Nggih. kerja, Nggih. salah jalan lagi. Kesuko nggih. Ruko, Kesuko langsung jalur ke selatan. selatan karena sudah kan nggak bisa ke utara kalau di situ. Nggih, satu arah soalnya Bang ya. Utara. Nggih. Nah, jadi ini Sobat Budaya nih kalau kalian mau beli gedonya Pakan, langsung aja nih ya bocoran. aja. Dari Pakan langsung ke rumah beliaunya aja sebelum jam 3 sore ya. Itu soalnya nanti kalau udah lewat dari jam 3 nanti kalian bakal susah banget nemuin beliau. Nah nih Pak, rumah panjenengan ini kita budi ya? Tadi itu Dongkuali gang 9 masuk di dalam Nggih. Mas tahu kok Mas. Oh iya, Kedung Kuali Gang 9 itu rumahnya Masuk Pakan. di dalam Iya. gang Perintis nomor 26. Gang Perintis nomor 26 Pak Kedung Centil gitu Pak aja Pak tahu. Jentil. Itu nanti kalian bisa tanya aja sama orang-orang yang ada di sekitar situ. Pak Centil gitu Nggih. tahu orang-orang. Nggih. Ya. Pak niki jenengan niku generasi keberapa nih? Oh, generasi pertama nggih. Ya tahu maksudnya Generasi niku dulu kan jenengan kan yang pertama kali menciptakan ide. Pertama kali ide. Iya, berarti kan jenengan generasi pertama. Pertama. Nah, terus kedepannya niku kita panjenengan sampun nggak ada generasi penerusnya apa dereng? Tidak ada. Oh, mboten nggak ada. Anak-anak butuh turun. Walah Pak, nggih eman Pak nggih. Padahal sebenarnya niki niku nggih kuliner tradisional. Masalahnya nemu. Nggih. Ini kok kalau sing alit ya mbak itu mau lho butuh turun. Masalahnya nemu. Nggih. Nek mungkin mau depan Pak. Ini Pak Anyel ngoten tuh. Emat Pak nggih. Ewas nggih nek pas iku ngoten iki mboten nemu. Mak damel tapi nggih. Kedhi. Jajan liyane. Oh, jajan itu nih. Nah niki Pak bahan utama geto niki napa Pak nggih? Nggih singkong nek cara Singkong, Indonesia nggih. Singkong atau ketela? Mojokerto. Salah nggih. Anu Kaspe. Kaspe nggih. Kaspe. Napa malih paling tene niku? Mboten enten. Nggih Mboten niku enten. nggih kaspe Namung nggih. kaspe mawon, nggih. Kira ini misalnya kaspe sak kilo Nggih. niku gulone sak on. Oh, pun ngoten. Nggih. Oh, Pun nggih. kegen punan. Pun kelegen. Pun Berarti kelegen. niku jenengan bumbu ini pakai filling mawon. Pakai filling-fillingan semuanya. Garam, Nggih. seperlunya aja. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Dan niku Bapak wonten sing badhe tumbas. Oh nggih. Nah ini Sobat Rambilnya Budaya campur. nih, ini tadi kita banyak banget dapat pelajaran dari Pak Kan nih ya tentang gimana sih perjuangan beliau sampai saat ini gitu. Dan ini tadi tuh ketika saya tanya ke beliau nih ya, sudah punya generasi penerus belum Pak gitu? Oh, ternyata belum, gitu, gak ada yang mau. Padahal sayang sekali ya Raya, ini kan makanan tradisional gitu, makanan khas Indonesia banget. Kalau nggak ada yang meneruskan itu eman-eman gitu kan ya. Apalagi zaman sekarang itu sudah banyak banget makanan modern yang masuk ke Indonesia gitu. Takutnya makanan-makanan tradisional itu susah ditemukan gitu. Nah nih Pak, ini sambil tanya-tanya, betul apa nih? Mboten apa. Oh, enggak apa-apa, ini beliaunya baik banget loh ya. Nah niki Pak, untuk warna-warnanya niki Ya, dari apa ini Pak? Dari warnanya kue. Warna kue. Warna kue Pak Iya, niki nggih. Kalau nggak pakai warna kue pahit. Istilahnya pahit itu apa ya? Bahasa pahit itu apa? Iya pahit. Pahit. Nggih, Pahit. pahit. Pakai warna kue. Nggih. Oh ternyata ini warnanya tuh pakai warna kue kalau dipakan itu. Nah nih Pak, untuk warnanya ini kan beda-beda. Nah kira-kira itu rasanya juga beda-beda Mbak? Ya, rasa sama beda warna gitu. Oh Ya. gitu. Oh ternyata gini deh, di sini gedungnya itu kan warnanya beda-beda, warna-warni gitu ya. Ya,
Nah, untuk rasanya itu tetap sama. Cuma beda warna gitu aja. Nah, ini Pak mau tanya lagi nih. Jenengan ini kan unik banget cara jualannya. Ya kan, jenengan pakai belangkon, pakai musik-musik tradisional. Itu kira-kira belangkonnya itu khas dari daerah mana gitu? Itu ke belangkon kita ini asli Mojokerto. Oh, asli Mojokerto. Jenengan beli di mana? Udah beli ini. Oh, bikin sendiri. Bukan belangkon ini udeng. Oh, sanes belangkon gitu. Kalau udeng berarti jenengan bikin sendiri dong. Sendiri. Sekali nih. Ternyata pakan ini yang dipakai itu bukan belangkon ya, tapi mirip belangkon loh kalau menurut saya itu. Ternyata itu dari udeng, ya Pak ya, dari udeng. Nah, ini ternyata beliau itu Indonesia banget ya, dari cara jualannya, dari daerah ini asli Mojokerto. Asli Mojokerto. Kita asli Mojokerto. Nah, ini Pak, untuk lama pembuatan dari gedok niki berapa jam? Mulai jam 6 sampai jam 11 ya. Oh, lama. 7, 8, 9, 10, 11, 5 ya Pak. Ternyata bikin itu lama banget ya. Memakan waktu 5 jaman. Dari jam 6 sampai jam 11 siang. Belum selesai nih gue? Harus selesai. Oh, harus selesai. 5 jam harus selesai. Kalau udah selesai Pak pripun? Panjang waktunya. Oh, ngoten. Kemalaman berangkatnya. Nggih, eman ya Pak nggih. Nah, nih Pak ngapunten. Mau tanya lagi nih, kalau misalkan nih saya punya hajatan di rumah atau sobat budaya punya hajatan di rumah, itu bisa pesen gedok niki itu jenengan apa mboten? Nah, itu kalau pesen ya. Nggih. Kan nggak bisa pagi. Oh, harus berapa sore. hari? Oh, sore. Iya, Ambil satu jam ngoten 3 Pak. itu. Oh. Jam 1 gitu. Nggih. Udah keburu-buru. Oh, nggih. Ya, jam 3, jam 2 gitu Nggih. bisa. Bisa Pak nggih. Nah, jadi sobat budaya, ini kalau kalian nih mau pesen gedok lindri dari pakan ini, kalian bisa banget langsung datang ke rumahnya beliau. Pokoknya sebelum jam 3 ya Rek. Nanti itu syarat lagi nih. Kalau kalian mau pesen itu jangan sampai harinya tuh ngepres gitu ya. Pokoknya kalian senggang aja. Malam harinya sebelum hari H atau mungkin H-2 gitu ya. Ya pun Pak, kalau niki pesen niki Pak nggih gedok lindri ya yang spesial. Nah, yang spesial buat saya. Ya satu porsi mangke koloratos. Ini Pak nggih. Ini udah. Oh, ini sudah. Ini pesanan saya semua. Ternyata saya ini dikasih sama Pak Kan segini banyaknya gitu ya. Semoga nanti aku bisa menghabiskan semuanya. Ya wes Rek ya, nanti kita incip-incip dulu biar kita bisa ngasih review gimana sih rasa gedok legendnya Pak Kan ini. Ya wes jangan kemana-mana, tetap di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Nah, sobat budaya nih, di depan saya sudah ada 4 bungkus gedok lindri khas dari Pak Sulkan. Nah, kenapa kok saya makannya di sini? Karena tadi di sana itu waktu ketemu Pak Sulkan itu mendung Rek, angin gawes wis kata udan niku akhirnya ya wis tak bawa aja ke Museum Gubuk Wayang. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan di belakang saya ini ada banyak banget koleksi-koleksi yang ada di Museum Gubuk Wayang gitu. Nah, lanjut ke gedok lindri lagi ya. Nah, tadi kan saya sudah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Sulkan nih ya. Ternyata nih Pak Sulkan itu udah jualan gedok lindri itu sejak tahun 70-an gitu. Nah, dulu itu beliaunya ikut orang kerja sekitar 3 tahun, habis itu beliau itu jualan sendiri sampai sekarang ini. Nah, untuk rasanya gimana? Wes jelas mantep banget. Kenapa kok gitu? Karena ini dari tahun 70-an sampai sekarang ini beliau itu masih eksis banget loh jualan gedok lindri ini. Apalagi nih beliau itu jualannya itu apa ya, unik banget gitu loh. Dari kostumnya beliau itu selalu pakai itu udeng yang menyerupai belangkon, dan itu katanya beliau itu bikin sendiri gitu ya, khas Mojokerto banget gitu. Nah, terus nih untuk itu nih ya, tadi itu waktu saya beli gedok lindri di gerobaknya beliau itu ada kode-kode rahasia loh. Contohnya nih kayak 751 itu ya, terus ada lagi 2003, terus ada lagi yang terakhir itu 1502. Nah, maksudnya piye kok? Ayo kalian bisa nebak, coba kalian bisa nebak nggak? Nah, ternyata nih Rek, 751, 2003 sama 1502 itu kode rahasia untuk harga dari gedok lindri ini sendiri gitu. Nah, kalau 751 itu maksudnya itu harganya per bijinya itu 750 gitu, dapat satu. Nah, terus kalau 2003 itu maksudnya kalau kalian beli 2000 dapat 3 biji gitu. Nah, terus untuk yang 1502 itu maksudnya kalau kalian beli 1500 kalian bakal dapat 2 biji gitu. Nah, tergantung nih kalian mau beli berapa aja, nanti pasti dilayani sama Pak Sulkan gitu. Nah, terus untuk ini Rek, variannya ini kalian aku bukain dulu ya ini ya, karena ini ada banyak banget varian warnanya. Sebentar, ini tadi karena dibungkus sebenarnya ditutup kayak gini. Ini
kalian bisa lihat sendiri ya. Sebentar ya, gini ya, bisa lihat ya, udah bisa lihat ya. Nah coba nih, lihat dulu nih. Ini ada banyak banget warnanya, ya kan? Coba sebentar nih kayaknya. Udah gimana? Sudah ya? Nah ini warnanya itu ada yang bawahnya itu warnanya kuning semua. Terus yang toppingnya itu ada yang warnanya kuning, terus apa ini namanya, coklat sama oranye. Nah ini apa namanya, warnanya itu dari pewarna kue gitu. Katanya boleh tadi kalau nggak dikasih itu rasanya pahit gitu. Nah terus untuk rasanya gimana kak? Kan ini kan toppingnya kan beda-beda tuh, yang atas sama aja katanya Pak Sulkan itu rasanya sama aja, cuma beda warna aja toppingnya gitu. Nah terus nih kalau misalkan nih Sobat Budaya punya hajatan, kalian mau beli makanan ini, kalian mau pesen ke Pak Sulkan, langsung aja datang ke rumahnya beliau, tepatnya di Kedung Kuali Gang 7, masuk ke timur ke Gang Perintis nomor 9 Kota Mojokerto. Tapi nih untuk jamnya nih, usahakan kalian datang sekitar jam berapa ya, pokoknya sebelum jam 3 sore gitulah ya, pokoknya jangan pas hari H gitu dari acara kalian, bisa H-2 atau H berapa gitu, pokoknya mendadak gitu ya, soalnya nanti beliau perlu menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu dan mengolah getuk lindri ini seoptimal mungkin. Soalnya nih tadi tuh kalau dihitung-hitung nih, beliau cerita bikin ininya tuh, bikin getuk lindrinya tuh lama banget gitu loh, dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Nah kan itu kalau dihitung-hitung sekitar 5 jam lah ya. Dan terus nih, ini tuh kalau kalian mau makan ini, entah makan di situ atau dibawa pulang, uniknya tuh ini bungkusannya pakai tetep daun pisang. Nah, terus ini kenapa ada korannya? Karena ini cuma buat ngelapis aja biar nanti nggak bocor, nggak sobek gitu kan. Soalnya kan kalau daun pisang itu kan sobek, bisa sobek gitu lah kalau kena apa gitu. Nah, terus nih apa namanya, manfaat dari daun pisang itu apa sih? Banyak banget. Salah satunya dia tuh memiliki antioksidan sangat tinggi, jadi itu benar-benar menyehatkan kita gitu ya. Terus ini juga ramah banget untuk lingkungan, bisa didaur ulang untuk yang daun pisangnya aja gitu. Nah terus nih kalau misalkan nih kalian pas main ke Kota Mojokerto gitu ya, kalian pengen beli getuk lindri Pak Kan, ini di mana ya tempatnya ya? Nah ini ya masalahnya nih, saya nggak bisa ngasih tahu tempat pastinya di mana. Karena apa, ini khusus Pak Sulkan ini jualannya itu pakai jalur hati nurani gitu ya, pakai hati nurani, pakai feeling. Jadi ketika beliau itu jualan berangkat itu, beliau itu ngelewati jalan sesuai apa ya kata hati beliau sendiri. Kalau mau lewat Suko ya ke Suko, kalau mau lewat apa namanya jalan sini Brawijaya ke situ, kalau nggak gitu ke Tanjung, kalau nggak gitu ke itu loh apa namanya baratnya sungai yang itu ya di Jembatan Purworejo itu ya, bener ya? Ya sungai baratnya sungai Jembatan Purworejo, kalau gitu di utaranya gitu. Nah ya udah nih, karena tadi apa namanya kita sudah dapat ini, sekarang ini kita mau cicip-cicip dulu. Jangan lupa terus pantau nih YouTube kami Gubuk Kuliner, biar kalian itu nggak ketinggalan informasi-informasi tentang makanan tradisional yang Indonesia banget. Ya udah jangan kemana-mana, tetap di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Baik Sobat Budaya, sekarang ini kita udah waktunya incip-incip getuk lindri Pak Sulkan. Nah, ini dari bahannya nih, getuk lindri ini itu dari singkong gitu ya, atau ketela pohon. Nah, terus teksturnya ini tuh lembut banget ya, lembut banget. Padahal biasanya kan kalau kita makan olahan singkong itu biasanya ada serat-seratnya gitu ya, tapi beda dan gitu ya Pak Sulkan ini. Getuk yang legend banget dari tahun 70-an. Ini tuh teksturnya lembut tak berserat, lembut banget kayak aku, asik. Gitu ya. Nah, terus di sini tuh ada taburan kelapanya. Nah, kenapa sih di sini tuh kok taburan kelapanya itu nggak dicampur jadi satu? Nah, ini tuh ada itunya, Rek. Ternyata ada tujuannya. Buat apa? Nih kalau misalkan nih kalian pas beli ini nggak langsung dimakan, itu kalau taburan kelapanya ini dipisah itu nanti bisa nggak basi. Tapi kalau misalkan nih taburan kelapanya sudah ditabur di atasnya, kalau nggak langsung kalian makan biasanya itu basi gitu. Nah, terus untuk cara makannya gimana? Terserah sih nanti kalau sesuka kalian. Kalau kalian suka ini ditabur, ya monggo. Kalau mau dicocol aja, monggo gitu ya. Nah, terus untuk aromanya ini, sebentar. Singkong banget, alami banget. Karena apa? Karena ini tadi kan bahan-bahannya dari bahan-bahan alami ya. Terus apalagi nih ditambah bungkusnya pakai daun pisang ya, antioksidan. Apalah apa namanya? Dia ini ramah lingkungan banget. Mau apa lagi nih? Ya wes, sekarang waktunya incip-incip biar nanti saya bisa ngasih tahu rasanya gimana sih ya. Karena
karena saya ini lebih suka ditabur, jadi ini saya tabur dulu ya. Jangan lupa nih sebelum kalian makan, kalian berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing gitu ya. Dan jangan lupa untuk tidak sambil berbicara, biar nanti nggak tersedot. Sebentar, aku ngambilnya kecil-kecil ya, dan emangku itu orang keseretan, dan nanti itu nggak keseretan. Ini tak kasih bocoran ya, getunya Pak Sulkan nih beda banget loh sama getu-getu lainnya. Kenapa? Karena di sini tuh rasa manisnya tuh pas banget gitu loh, nggak berlebihan. Apalagi nih beliau itu manisnya tuh dari gula asli ya, gula asli, nggak ada tambahan-tambahan pemanis buatan lainnya gitu. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, memang bener banget teksturnya itu lembut banget nih. Kalau kalian mau tahu nih, wujudnya kayak gini. Kalau disobek tuh jadinya kayak gini. Apa ya, rangiler kalian ini ya. Wes, tak sarankan nih kamu udah kesini ke kota Mojokerto ya, ke kota Mojokerto dan beli getunya Pak Sulkan ini. Kenapa? Karena ini lagi banget, rasanya enak, lembut, manisnya pas, ya ora larang, murah banget ah. Jangan lupa untuk kode rahasianya 751 2003 dan 1502. Ya wes ya. Saya tak lanjut icip-icip dulu. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Gubuk Kuliner Indonesia banget. Nah Sobat Budaya, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh Sobat Budaya yang sudah merekomendasikan gedok lindri Pak Sulkan ini. Nah ini tinggal sisa-sisanya aja nih ya. Jadi saya nggak bisa berbagi di sini, gitu ya. Kalau kalian mau incip-incip langsung aja nih samperin Pak Sulkan ya buat beli gedok ini, murah banget, murah ya, orang mahal-mahal. Dan nih kalau kalian punya tempat-tempat kuliner yang lainnya lebih unik, menarik, dan intinya Indonesia banget, langsung aja kalian tulis di kolom komentar biar nanti kita ulas bersama dan kita semuanya juga tahu keunikan-keunikan kuliner Nusantara. Baik Sobat Budaya, dari perjalanan kita hari ini, kita dapat belajar bahwa gelar kuliner legendaris tidak hanya didapat dengan menyajikan sesuatu yang sama dengan yang lainnya, tetapi kuliner tersebut harus memiliki ciri khas tersendiri supaya menjadi ikon tersendiri di masyarakat. Baik Sobat Budaya, kita berjumpa lagi di tempat-tempat kuliner lainnya yang lebih unik, menarik, dan menjadikan kita lebih cinta dengan Indonesia. Stay safe, stay healthy, salam budaya menyatukan bangsa.